kembali lagi bersama Ibu Divya di kelas Matematika. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap jaga jarak, menggunakan masker, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk tetap menjalani aktivitas. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk aljabar. Di antaranya, mengenal bentuk aljabar, menentukan unsur-unsur bentuk aljabar, menyelesaikan bentuk aljabar dalam masalah nyata. Untuk memahaminya, perhatikan masalah berikut. Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP dan dia sedang belajar matematika. Jika permasalahan dibuat dalam tabel, maka sebagai berikut. Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Pak Erik membeli 5 buku. Karena kita tidak mengetahui berapa banyak buku yang ada dalam kardus, kita simbolkan satu kardus dengan isinya X buku. Maka dari itu, karena ada 2 kardus, kita misalkan dengan 2X. Sehingga bentuk aljabar untuk Pak Thohir adalah 2X ditambah 3, sementara untuk Pak Erik adalah 5. Simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan, yakni sebagai berikut. Jika X-nya kita ganti dengan 10, maka 2 kali 10 ditambah 3 sama dengan 20 tambah 3, yakni 23. Jadi maksudnya Pak Thohir membawa 23 buku jika di dalam kardus ada 10 buku. Selanjutnya, jika di dalam kardus ada 15 buku atau X sama dengan 15, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 kali 15 ditambah 3. 2 kali 15 sama dengan 30, 30 tambah 3 sama dengan 33. Jadi, jika dalam satu kardus ini terdapat 15 buku, maka Pak Thohir membawa 33 buku. Begitu juga dengan X sama dengan 20. Maka X-nya kita ganti dengan 20 diperoleh 40 tambah 3 sama dengan 43. Jadi kalau di dalam kardus terdapat 20 buku, maka Pak Thohir membawa 43 buku. Dan seterusnya. Nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X atau banyak barang atau banyak buku yang ada di dalam kardus. Nah, coba perhatikan contoh ilustrasi selanjutnya. Hari ini Eko dan Denny bermain kelereng bersama. Eko membawa 3 kotak berisi kelereng, 2 toples berisi kelereng, dan 2 buah kelereng di luar kotak dan toples. Sedangkan Denny membawa 4 kotak berisi kelereng, 1 toples berisi kelereng, dan 3 buah kelereng di luar kotak dan toples. Tentukan bentuk aljabar dari kelereng yang dibawa Eko dan Denny. Asumsi jumlah kelereng setiap kotak dan setiap toples masing-masing adalah sama. Nah, tadi Eko punya 3 kotak kelereng, 2 toples kelereng, dan 2 kelereng di luar kotak dan toples. Denny memiliki 4 kotak kelereng, 1 toples kelereng, dan 3 kelereng di luar kotak dan toples. Jika kita misalkan A itu adalah isi kelereng dalam kotak, B itu isi kelereng dalam toples, maka Eko memiliki dalam bentuk aljabar kelerengnya adalah 3A tambah 2B tambah 2. Sementara Denny memiliki 4A ditambah B ditambah 3 kelereng ya. Oke, supaya lebih paham mengenai bentuk aljabar, coba kenalan yuk dengan bentuk aljabar. Nah, coba perhatikan ada bentuk 2X ditambah 3. 2 di sini disebut dengan koefisien. X di sini disebut dengan variabel. Sementara 3 disebut dengan konstanta. Apa sih yang dimaksud dengan koefisien, variabel, dan konstanta?
Nah, kalau secara singkatnya, koefisien ini yang diikuti oleh variabel. Jadi yang berdekatan dengan variabel adalah koefisien. Sementara variabel adalah huruf atau simbol lain yang digunakan untuk mewakili bilangan atau nilai yang tidak ditentukan. Jadi kita misalkan dengan huruf ya, disebut dengan variabel. Konstanta ini suku yang tidak memuat variabel atau yang jomblo ya di sini ya. Angka yang sendiri. Nah, supaya lebih paham, coba perhatikan. Apa itu suku? Ya. Nah, coba perhatikan dulu. 2x dan 2x disebut suku 1 atau monomial. 2x ditambah 4 disebut suku 2 atau binomial. 2x ditambah 3y ditambah 7 disebut suku 3 atau trinomial. Nah, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Lalu suku itu apa sih definisinya? Nah, suku itu adalah bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi, kalau misalkan dia dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan, maka dia disebut dengan suku ya. Nah, lalu ada yang namanya suku sejenis. Apa itu suku sejenis? Nah, suku sejenis yakni yang memiliki variabel yang persis sama. Coba perhatikan. 8A itu sejenis dengan negatif 2A karena sama-sama variabelnya A. Negatif 3PQ sejenis dengan PQ karena sama-sama variabelnya PQ. Negatif PQR sejenis dengan 5PQR karena sama-sama punya variabel PQR. Untuk yang negatif PQR memiliki koefisien negatif 1. Jadi kalau misalkan ada bentuk aljabar yang nggak ada angkanya dekat variabel, itu sebenarnya koefisiennya 1 ya. Sama seperti PQ ya, pada contoh yang kedua, PQ ini ditulis hanya PQ saja. Berarti dia tidak ada angkanya, bukan berarti tidak ada angkanya. Dia itu memiliki koefisien 1 ya. Oke, selanjutnya 10 ABC sejenis dengan negatif 4 ABC karena sama-sama memiliki variabel ABC. 12B kuadrat C tak sejenis dengan negatif C kuadrat B. Kira-kira kenapa ya dia tidak sejenis? Nah, betul sekali. Di sini yang 12B kuadrat C yang memiliki kuadrat adalah B. Sementara di negatif C kuadrat B yang memiliki kuadrat atau pangkat 2 adalah C. Maka dari itu variabelnya tidak sama sehingga dia bukan suku sejenis. Selanjutnya, 13XY tak sejenis dengan 2XZ. Jelas ya, karena di sini yang satunya XY, yang satunya XZ. Jadi variabelnya tidak sama. Ingat, suku-suku sejenis ini dapat kita sederhanakan. Maksudnya kayak gimana, Bu? Contoh nih ya. Nah, 8A dikurangi 2A sama dengan 6A. Negatif 3PQ ditambah PQ, tadi ingat, PQ ini memiliki koefisien 1. Negatif 3 tambah 1 hasilnya negatif 2PQ. Negatif PQR ditambah 5PQR. Ingat, negatif PQR memiliki koefisien negatif 1. Negatif 1 ditambah 5 hasilnya 4. Jadi negatif PQR ditambah 5PQR sama dengan 4PQR. Bu, kalau tanda operasinya itu dari mana? Nah, tanda operasinya ini diikuti oleh tanda pada koefisiennya. Coba pada contoh 1, yang satu 8A, yang satu negatif 2A. Jika kita sederhanakan jadi 6A. Supaya lebih paham mengenai menyederhanakan bentuk aljabar, coba perhatikan contoh berikut. Untuk yang pertama, 2x ditambah 3xy dikurangi 6x, ditambah 10, ditambah 4y dikurangi 5xy, dikurangi 2y dikurang 3.
Kalau disederhanakan berapa ya? Lalu yang nomor 2, 6A kuadrat ditambah 4AB dikurangi 8B kuadrat dikurangi 11A kuadrat ditambah 5AB ditambah 3B kuadrat. Kalau disederhanakan jadi berapa ya? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Langkah pertama adalah kelompokkan atau dekatkan suku-suku yang sejenis. Tadi ingat suku sejenis itu adalah yang memiliki variabel yang sama. Jadi untuk nomor 1 kita dekatkan dulu tuh yang memiliki variabel yang sama. 2x dekatkan dengan negatif 6x. 4y dekatkan dengan negatif 2y. Ingat, bawa tanda koefisiennya ya. Lalu 3xy dekatkan dengan negatif 5xy. 10 sama-sama konstanta dekatkan dengan negatif 3. Ingat bawa tanda dari koefisiennya ya. Lalu setelah ini baru kita sederhanakan. 2x dikurangi 6x hasilnya adalah negatif 4x. 4y dikurangi 2y hasilnya adalah 2y. 3xy dikurangi 5xy hasilnya adalah negatif 2xy. 10 dikurang 3 hasilnya adalah 7. Perhatikan dengan teliti ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan nomor 2? Ingat, kita dekatkan suku-suku sejenisnya. 6A kuadrat dekatkan dengan negatif 11A kuadrat. Negatif 8B kuadrat dekatkan dengan 3B kuadrat. 4AB dekatkan dengan 5AB. Sehingga 6 dikurangi 11 adalah negatif 5. Jadi 6A kuadrat dikurangi 11A kuadrat adalah negatif 5A kuadrat. Negatif 8B kuadrat ditambah 3B kuadrat, negatif 8 tambah 3 adalah negatif 5. Jadi negatif 5B kuadrat. 4AB ditambah 5AB adalah 9AB. Ingat, dekatkan dengan suku-suku sejenisnya dan bawa tanda koefisiennya. Ya, bagaimana? Mudah bukan? Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Tentukan unsur-unsur dari bentuk aljabar berikut. Yang A, negatif 12M ditambah 7N dikurangi 13. Unsur-unsurnya adalah penyelesaiannya untuk yang A. Lihat, untuk koefisiennya yang dekat dengan variabelnya itu adalah negatif 12 dan 7. Sementara untuk variabelnya atau huruf yang digunakan adalah M dan N. Konstantanya angka yang jomblo adalah negatif 13 ya, dan terdiri dari 3 suku yakni negatif 12M, 7N, dan negatif 13. Atau karena terdiri dari 3 suku disebut dengan suku trinomial. Ingat ya. Selanjutnya yang B. Untuk menentukan unsur-unsurnya, karena di sini ada suku sejenis ya, maka kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Nah, 2AB ditambah 3A dikurangi 2B ditambah AB dikurangi 4A. 2AB dekatkan dengan AB. 3A dekatkan dengan negatif 4A. Negatif 2B tidak memiliki suku sejenis lainnya. Selanjutnya 2AB ditambah AB. Ingat, AB itu memiliki koefisien 1. 2 tambah 1 sama dengan 3AB. 3A dikurangi 4A yakni negatif A. Negatif A ini bisa disebut juga dengan negatif 1A. Negatif 2B kita tulis negatif 2B. Nah, setelah kita sederhanakan, baru kita tentukan unsur-unsurnya. Banyaknya suku ada 3, yakni 3AB, negatif A, dan negatif 2B atau disebut dengan suku trinomial. Untuk koefisiennya di sini ada 3, negatif 1 yang punya A, dan negatif 2 yang punya B. Ya, koefisien itu yang diikuti oleh variabel.
Nah, variabelnya adalah A, B, dan AB. Ingat ya, berbeda ya. Dan konstantanya karena tidak ada angka yang jomblo atau yang sendiri, maka konstantanya adalah 0. Bagaimana? Mudah bukan? Coba pahami kembali dengan teliti. Bagaimana dengan video pembelajaran kali ini? Semoga kalian paham ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like dan subscribe dan share video pembelajarannya. Terima kasih, selalu tetap semangat dalam belajar matematika.